Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam perkuliahan pengantar fotografi. Teman-teman, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai pemotretan menggunakan lampu flash. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan mengenai bagaimana cara memotret menggunakan lampu flash, maka perlu saya jelaskan bahwa pemotretan menggunakan lampu flash ini nanti sedikit berbeda dibandingkan dengan ketika kemarin Anda memahami memotret yang mengutamakan diafragma ataupun memotret yang mengutamakan shutter speed, yaitu pada penjelasan mengenai depth of field dan motion blur. Gitu ya. Kalau dalam penjelasan mengenai depth of field, kemarin saya jelaskan menggunakan simulator yang disediakan oleh Canon bahwa pemotretan yang mengutamakan depth of field, ruang ketajaman, itu adalah pemotretan yang memprioritaskan diafragma. Diafragma yang kita pilih, kemudian untuk mendapatkan good exposure atau pencahayaan yang tepat, kita akan mengatur shutter speed-nya dengan dipandu oleh light meter. Begitu pula ketika kita memotret untuk mencapai efek motion blur pada gambar foto kita, sehingga dikatakan bahwa itu memotret dengan cara memilih terlebih dahulu atau memprioritaskan shutter speed, dan kemudian untuk mendapatkan good exposure atau pencahayaan yang tepat, kita mengubah-ubah shutter speed dengan mengikuti panduan light meter yang ada atau built-in di dalam kamera kita. Nah, kalau nanti kita memotret menggunakan lampu flash, maka upaya untuk mendapatkan good exposure atau pencahayaan yang tepat itu tidak bisa kita lakukan seperti halnya ketika kita memotret untuk konsep depth of field maupun konsep motion blur. Kita tidak bisa mendapatkan pencahayaan yang tepat dengan cara mengikuti panduan light meter yang ada di dalam kamera kita. Kenapa? Karena sifat cahaya lampu flash itu berbeda dengan cahaya yang bersifat continuous yang kemarin kita pakai dalam simulator di Canon itu. Jadi, simulator Canon itu dia dibuat dengan mengasumsikan penggunaan cahayanya adalah cahaya yang disebut sebagai cahaya continuous. Oke. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mulai untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis cahaya dalam fotografi. Oke ya. Baik, saya akan mulai dengan menggunakan slide. Ya, slide pertama ini saya akan pakai untuk menjelaskan pada Anda mengenai jenis-jenis cahaya yang ada dalam fotografi. Oke, ini ya. Nah, dalam mata kuliah pengantar fotografi ini, jenis cahaya hanya akan saya jelaskan menurut dua kriteria. Meskipun masih ada jenis cahaya dalam kriteria yang berbeda yang lain, namun itu besok kita akan pelajari dalam mata kuliah fotografi yang lebih advance. Sementara untuk mata kuliah pengantar fotografi ini, cukup bagi Anda untuk memahami mengenai jenis cahaya menurut dua kriteria. Yang pertama, cahaya dalam fotografi itu bisa dibedakan dari aspek sifat ketepaannya. Dari aspek ketepaannya, maka cahaya dalam fotografi itu
dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah cahaya kontinu atau continuous light. Kemudian yang kedua adalah cahaya kilat atau flash light. Cahaya kontinu adalah cahaya yang dihasilkan oleh sebuah sumber cahaya yang menyala dalam durasi yang panjang. Sehingga kalau dibayangkan itu seperti aliran air, maka cahaya ibarat air itu mengalir terus-menerus. Begitu sumber cahaya tadi itu menyala, maka ada cahaya yang mengalir terus-menerus, menerpa pada objek foto kita. Sehingga dengan cahaya kontinus ini, mata kita bisa mengamati sebuah objek secara terus-menerus. Apa contoh dari cahaya kontinu ini? Contohnya adalah cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu neon, cahaya lampu LED, cahaya lampu senter, cahaya lilin. Semua itu adalah sumber cahaya yang menghasilkan cahaya yang menyala dalam durasi terus-menerus panjang. Kalau ada sebuah objek, kemudian Anda nyalakan lampu di kamar Anda, saat Anda nyalakan, klik lampu neon menyala, maka semua objek visual yang ada di kamar Anda akan kelihatan. Ini yang pertama. Yang kedua, cahaya kilat atau flashlight. Berbeda dengan continuous light, maka cahaya kilat atau flashlight ini adalah cahaya yang durasi nyalanya hanya dalam waktu sekejap, singkat. Sehingga kalau ada objek dalam kegelapan, kita kenai cahaya kilat ini, maka mata kita tidak akan bisa mengamati objek tadi dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena cahaya flash itu hanya menyala dalam kurun waktu yang sangat singkat. Nah nih teman-teman ya, dua jenis cahaya kalau dilihat dari aspek terpaannya. Nah, untuk menjelaskannya, saya akan perlihatkan visualisasi dari kedua jenis cahaya tadi, itu cahaya continuous dan cahaya flash. Ya. Oke, yang pertama adalah cahaya flash. Kita lihat sekali lagi ya, cahaya flash. Kalau kita melihat cahaya flash, maka flash itu hanya menyala dalam waktu yang sekejap. Nyala dan kemudian mati lagi. Apa yang kita lihat ini tadi, ini adalah flash yang kecepatannya masih cukup lamban. Ya, flash yang kecepatannya masih cukup lamban. Sehingga mata kita masih bisa menangkap objek tadi itu dengan cukup jelas. Cahaya flash itu menyala dalam kurun waktu antara 1/800 detik sampai 1/10.000 detik. Nah, gambar ini, visualisasi ini, saya buat dengan menggunakan lampu flash dalam HP, sehingga dia bukan lampu flash profesional ya. Nyalanya masih cukup panjang. Tapi kalau nanti Anda mengamati sebuah objek ya yang direkam menggunakan lampu flash profesional yang biasanya nyalanya akan lebih cepat, susah mata kita untuk mengamatinya. Oke, sekali lagi kita lihat ini lampu flash. Nah, coba bandingkan dengan lampu continuous. Lampu continuous ya. Nah, begitu dinyalakan, maka mata kita bisa mengamati dalam durasi yang panjang sampai nanti lampu itu kita matikan. Oke. Jadi durasi nyala lampunya itu tergantung pada
berapa lama kita menyalakan lampunya. Tetapi kalau lampu flash memang sifatnya dia itu hanya menyala dalam waktu sekejap. Ya. Sementara kalau lampu kontinu seperti ini, begitu kita klik, kita nyalakan, maka selama belum dimatikan, ada aliran cahaya yang mengenai objek foto kita sehingga bisa kita amati. Oke, ini apa yang dimaksud dengan continuous LED dan flash LED. Cukup bisa dilihat bedanya ya antara flash LED dan continuous LED. Oke, kemudian jenis cahaya yang kedua itu bisa kita bedakan menurut asal sumber cahayanya. Cahaya yang kita pakai dalam membuat sebuah gambar foto atau cahaya dalam fotografi itu kalau dilihat dari asal sumber cahayanya, maka bisa dibedakan adanya dua jenis cahaya. Pertama adalah cahaya alamiah atau available light. Alamiah di sini memiliki arti sudah ada dan sebagai fotografer kita tinggal memanfaatkannya. Sehingga dikatakan sebagai available light, cahaya yang sudah siap kita ambil untuk melakukan pemotretan. Jadi cahaya dari sebuah sumber cahaya available adalah cahaya yang tersedia dalam situasi pemotretan yang kita hadapi. Kalau Anda dengan keluarga Anda tamasa ke Pantai Baron pada siang hari, maka di situ sudah ada available light dari matahari. Maka Anda bisa motret orang tua Anda, adik Anda, diri Anda dengan memanfaatkan cahaya matahari sebagai available light. Semua cahaya yang dihasilkan oleh sebuah sumber cahaya yang sudah ada ya, dan kita tinggal memanfaatkannya itu disebut sebagai available light. Sehingga selain matahari ada bulan, ya, kemudian ada lampu ruangan di sebuah gedung, lampu yang ada di jalan, lampu yang ada di jalan oleh kendaraan yang lalu lalang, itu semua disebut sebagai available light. Jadi khasnya adalah fotografer tidak punya kekuasaan untuk mengendalikan sumber cahaya tadi itu. Nggak mungkin fotografer itu kemudian meredupkan matahari. Nggak mungkin kemudian fotografer itu mematikan semua lampu jalanan karena dia menginginkan kondisi yang lebih temaram misalnya. Atau menambah terangnya lampu jalanan, nggak bisa. Karena dia sudah bersifat apa adanya, kita tinggal memanfaatkannya. Itu pertama. Yang kedua, dari asal sumber cahayanya, kita mengenal adanya cahaya buatan atau artificial light. Cahaya buatan atau artificial light ini adalah cahaya yang dihasilkan oleh sebuah sumber cahaya yang sengaja kita adakan dalam kegiatan pemotretan. Sehingga sumber cahaya ini adalah sumber cahaya yang sengaja kita bawa. Sehingga dalam jenis cahaya buatan atau artificial light ini, kita mengenal misalnya adanya lampu flash atau lampu LED yang Anda beli dan Anda bawa kemudian untuk melakukan pemotretan. Atau sekedar lampu senter yang Anda bawa untuk tujuan pemotretan yang Anda lakukan. Atau lampu obor yang Anda adakan untuk memotret. Semua sumber cahaya yang memang sengaja Anda adakan, Anda buat untuk melakukan kegiatan pemotretan, itu disebut sebagai artificial light. Jadi khasnya adalah terhadap artificial light ini Anda punya kuasa penuh untuk mengendalikannya. Mengendalikan dalam arti Anda menempatkan posisinya,
Anda mengubah intensitas cahayanya, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis cahaya yang ada di dalam fotografi. Baik, nah kemudian tadi saya sudah singgung bahwa salah satu artificial light yang sering digunakan dalam pemotretan itu adalah flash lamp atau lampu flash. Sebuah lampu yang menghasilkan cahaya kilat atau flashlight, dikenal dengan flash lamp, atau orang umum mengatakan dengan nama blitz, lampu blitz, sama saja ya. Flash lamp atau lampu flash ini adalah sumber cahaya buatan atau artificial light. Sudah lama lampu flash ini digunakan dalam aktivitas fotografi. Mengapa? Kita lihat karakteristik dari lampu flash ini ya. Apa karakteristik dari lampu flash ini? Kita lihat ya, karakteristik dari lampu flash ini yang pertama adalah saya sudah singgung tadi, lampu flash itu memiliki durasi menyala yang sangat singkat. Menyala hanya dalam waktu sekejap, antara 1/800 detik sampai 1/10.000 detik. Sehingga nanti perlakuan terhadap lampu flash ini dalam pemotretan tentunya berbeda dengan ketika kita menggunakan continuous light. Yang kedua, lampu flash itu memiliki kecerahan warna setara dengan cahaya matahari pada siang hari yang cerah. Setiap sumber cahaya itu menghasilkan cahaya dengan suhu warna yang berbeda-beda. Jadi cahaya itu memiliki suhu. Tapi suhu di sini bukan suhu panas atau dingin. Suhu di sini adalah ukuran kecerahan warnanya. Untuk mengukur suhu warna ini, kita menggunakan standar ukuran yang disebut sebagai standar derajat Kelvin. Mata manusia itu terbiasa untuk melihat objek yang dikenai oleh cahaya matahari yang cerah. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang beraktivitas pada siang hari. Sehingga mata kita itu lebih banyak melihat objek-objek yang terkena oleh paparan matahari cerah di siang hari. Nah, karena manusia itu matanya terbiasa melihat objek yang terkena cahaya pada siang hari, cahaya matahari pada siang hari yang cerah, maka standar untuk mengatakan sebuah objek itu tampil secara visual, secara natural, itu adalah ketika objek itu terkena oleh cahaya daylight tadi itu, atau cahaya siang hari yang cerah. Nah, lampu flash itu dibuat untuk mendapatkan kecerahan warna yang sama dengan cahaya matahari pada siang hari yang cerah atau daylight. Itu yang kedua. Sehingga kalau kita motret menggunakan lampu flash, maka tampilannya adalah gambar foto yang mirip dengan ketika diterpa oleh matahari pada siang hari yang cerah. Yang ketiga, lampu flash itu membutuhkan recycling time untuk dapat digunakan dalam pemotretan. Begitu menyala, maka untuk bisa dinyalakan kembali, maka kita butuh waktu untuk mengisi daya, recycling time. Nah, cepat atau lambatnya recycling time ini menjadi penting kalau aktivitas fotografi yang kita lakukan itu terkait dengan momen. Momen adalah suatu timing di mana itu tidak akan bisa kita ulang, hanya akan bisa kita rekam dalam waktu sekali.
Kalau udah ketinggalan, maka ya sudah, kita nggak akan bisa mendapatkan gambarnya yang sama dengan ya sudah lewat tadi itu. Itu momen. Nah, kalau Anda menggunakan lampu flash yang memiliki recycling time yang lama, maka sangat mungkin Anda akan kehilangan momen. Sehingga penting bagi kita untuk mempertimbangkan penggunaan lampu flash yang memiliki recycling yang cepat. Cuman masalahnya adalah semakin besar daya sebuah lampu flash, maka dia akan memiliki recycling time yang semakin panjang. Baik, kemudian yang keempat, lampu flash itu punya kapasitas untuk menghasilkan intensitas cahaya yang terbatas. Setiap lampu flash itu punya kapasitas tertentu yang sudah dibuat oleh pabriknya. Satuan kapasitas lampu flash itu kemudian dikoding dengan sebuah angka yang disebut sebagai angka GN atau gate number atau angka petunjuk. Sebuah lampu flash yang memiliki angka GN besar, maka itu artinya dia memiliki kapasitas untuk menghasilkan intensitas cahaya yang kuat. Sebaliknya, semakin kecil angka GN yang dimiliki oleh sebuah lampu flash, maka itu artinya dia memiliki kapasitas untuk menghasilkan intensitas cahaya yang semakin kecil. Baik, itu karakteristik dari lampu flash. Ya, karakteristik dari lampu flash. Oke. Nah, pertanyaan kemudian, lantas bagaimana cara kita memotret kalau kita menggunakan lampu flash? Ya, bagaimana caranya kalau kita memotret menggunakan lampu flash? Oke, kita beralih pada slide berikutnya. Dalam memotret menggunakan lampu flash, maka yang harus kita pahami pertama adalah terlebih dahulu kita pahami bahwa ada dua fungsi lampu flash dalam fotografi, ya, yaitu fungsi substitusi dan fungsi komplementer. Jadi kalau kita motret menggunakan lampu flash, kita harus pahami dulu ini, kita itu menggunakan lampu flash untuk apa? Untuk menggantikan available LED atau untuk melengkapi, untuk mensubstitusi available LED atau untuk menjadi komplementer bagi available LED. Dikatakan menggantikan atau substitusi yaitu ketika dalam situasi pemotretan Anda tidak menjumpai available LED yang bisa Anda pakai untuk merekam objek foto Anda. Maka di situ Anda bisa memanfaatkan lampu flash untuk mensubstitusi available LED. Misalnya, awalnya Anda motret aktivitas di luar ruangan, Anda punya cahaya matahari available LED untuk memotret objek Anda. Tetapi begitu objek pindah ke dalam ruangan yang tidak ada lampunya, maka Anda nggak punya available LED. Anda bisa menggantikannya dengan lampu flash. Atau yang kedua, komplementer. Anda memotret menggunakan available LED, tetapi kondisinya memaksa Anda, mengharuskan Anda untuk menambahkan lampu flash. Ini berarti melengkapi. Contohnya apa? Misalnya Anda motret teman Anda di bawah sebuah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Anda ingin teman Anda kerekam dengan pencahayaan yang tepat, tidak under, dan pohon flamboyan yang sedang berbunga juga terekam dengan tepat. Kalau Anda capture seluruhan antara pohon flamboyan yang berbunga dan teman Anda yang ada di bawahnya, di bawah kerindangan pohon flamboyan tadi itu, maka ada dua kondisi pencahayaan yang berbeda antara pohon flamboyan dengan teman Anda. Teman Anda tidak mendapatkan available LED yang cukup. Kenapa? Karena terhalang oleh pohon tadi itu. Di situ Anda bisa memanfaatkan lampu flash untuk melengkapi, mengisi
pada area yang ada di bawah pohon flamboyan, di mana teman Anda berdiri, sehingga teman Anda terekam dengan cahaya yang cukup, dan pohon flamboyan juga terekam dengan cahaya yang tepat. Ini komplementer. Baik, kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan lampu flash dalam pemotretan, maka pemotretan yang kita lakukan adalah pemotretan yang memprioritaskan shutter speed atau memprioritaskan kecepatan rana, yaitu dengan memilih synchro speed. Oke, apa itu synchro speed? Apa itu synchro speed? Baik, setiap kamera itu dibuat oleh pabriknya dengan synchro speed tertentu. Jadi kalau Anda nanti beli kamera, Anda cek berapa synchro speed-nya. Biasanya ini akan ditandai oleh warna angka shutter speed yang berbeda, orange atau merah, atau kadang-kadang diberikan lambang gambar kilat. Ya, apa sih synchro speed itu? Begini, ketika kita mengatur shutter speed, maka itu artinya kita mengatur lamanya layar kamera kita itu, rana kamera kita itu membuka dan menutup kembali. Membuka, menutup kembali. Membuka, menutup kembali. Nah, ini speed, kecepatan membuka, menutup kembali dari shutter kita atau dari rana kita. Itu ya. Nah, ingat, cahaya flash adalah cahaya yang menyala dalam waktu yang singkat, sekejap. Sehingga perlu kita atur nih supaya kecepatan shutter speed yang kita pakai dalam memotret tadi itu sinkron dengan nyalanya lampu flash. Kalau misalnya Anda memotret menggunakan kamera yang sinkron speednya adalah 1/250 detik, maka Anda harus memilih shutter speed itu pada angka 1/250 detik. Maksimal Anda hanya bisa pakai shutter speed 1/250 detik. Nggak bisa di atasnya lagi. Kalau di bawahnya bagaimana? Boleh. Kalau di bawahnya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh di atasnya. Kenapa? Kalau Anda memilih shutter speed di atas 1/250 detik dengan kamera Anda yang punya synchro speed 1/250 detik, maka itu artinya Anda menggunakan shutter speed yang tidak sinkron dengan nyala lampu flash. Misalnya, Anda memilih shutter speed 1/400 detik, padahal kamera Anda itu sinkron speednya hanya 1/250 detik. Kita bayangkan, ketika Anda pencet shutter speed, dia membuka. Kemudian dia akan menutup kembali. Nah, kalau Anda memilih pada angka 1/250 detik, maka rana membuka. Setelah membuka ini, pantulan cahaya flash dari objek foto Anda semua sudah sampai kepada sensor kamera Anda. Baru kemudian menutup kembali. Itu sinkron. Tapi kalau Anda menggunakan shutter speed di atas sinkron speed Anda, di atas 1/250 detik, misalnya 1/400 detik untuk kamera yang Anda pakai, dia membuka. Ketika membuka, Anda pencet tombol pemotretan, kan menyala flashnya. Kalau pas membuka ini menyala, tetapi sebelum semua cahaya yang dipantulkan oleh objek tadi itu sampai ke sensor kamera kita, rana udah mulai menutup nih. Sehingga tidak semua pantulan cahaya flash dari objek foto itu sampai ke sensor kamera kita. Biasanya rana kamera itu membuka ke atas dan menutup kembali ke bawah. Kalau Anda menggunakan shutter speed yang tidak sinkron, maka ketika dia membuka sebelum cahaya kembali ke sensor kamera, dia udah mulai menutup nih. Sehingga hanya ada sedikit cahaya, sebagian cahaya yang berhasil sampai ke sensor kamera kita.
yaitu bagian bawah dari objek foto Anda. Sehingga nanti dari frame Anda, bagian atas akan hitam, gelap. Kenapa? Karena sudah mulai tertutup oleh rana, sementara cahaya belum balik ke sensor kamera kita. Tidak sinkron. Itu apa yang disebut sebagai synchro speed. Saya kira bisa dipahami ya. Baik, kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan pencahayaan yang tepat atau good exposure dalam menggunakan lampu flash, maka yang perlu kita ubah-ubah adalah diafragmanya. Nah, berapa diafragma yang harus kita pakai? Pengaturan diafragma itu mengikuti dua aspek ketika kita memotret menggunakan lampu flash. Yang pertama adalah aspek kekuatan lampu flash yang kita pakai. Angka GN tadi itu. Berapa gate number lampu flash kita? Semakin besar angka GN-nya, maka kita bisa menggunakan diafragma yang semakin sempit. Semakin kecil angka GN flash kita, maka kita harus menggunakan bukan diafragma yang semakin lebar. Yang kedua, selain angka GN lampu flash kita adalah jarak antara lampu flash dengan objek fotonya. Jadi, jarak antara lampu flash dengan objek foto itu akan menentukan seberapa kuat intensitas cahaya lampu flash yang mengenai objek foto Anda. Jadi ada dua variabel yang perlu diperhitungkan untuk menentukan bukaan diafragma dalam pemotretan yang menggunakan lampu flash. Pertama adalah kekuatan lampu flash yang diukur dengan satuan angka GN. Dan yang kedua adalah jarak antara lampu flash dengan objek fotonya. Ingat ya, jarak antara lampu flash dengan objek fotonya. Yang keempat, intensitas lampu flash tidak bisa diukur menggunakan LED meter yang built-in pada kamera. Sekali lagi, kalau Anda mengenai sebuah objek foto menggunakan lampu flash, maka Anda nggak bisa ini mengukur berapa sih kekuatan lampu flash tadi itu menggunakan LED meter yang ada pada kamera Anda. Karena LED meter pada kamera Anda itu hanya bisa dipakai untuk mengukur cahaya yang bersifat continuous, tidak bisa dipakai untuk mengukur cahaya flash. Oke. Itu ya tentang bagaimana cara kita memotret menggunakan lampu flash. Nah, teman-teman, dari penjelasan saya ini, saya harap Anda sudah punya bayangan bagaimana caranya memotret menggunakan lampu flash. Nah, terakhir, saya akan jelaskan pada Anda mengenai bagaimana memotret menggunakan lampu flash secara manual. Kalau Anda tanya mengapa secara manual, Pak? Bukankah sekarang ini sudah banyak perangkat yang canggih-canggih, yang pintar, sehingga kita bisa menggunakan pemotretan secara otomatis? Ya. Kalau Anda menggunakan lampu flash, bisa Anda sebetulnya set secara otomatis. Ketika lampu flash Anda itu punya fitur ETTL, Evaluating Through the Lens, di mana nanti nyalanya lampu flash tadi itu terang atau gelap, kuat atau lemah, itu tergantung pada sensor pengukuran oleh lensa kamera Anda. Jadi kalau sinkron antara kamera yang Anda pakai dengan flash detail yang Anda pasang, maka Anda bisa men-set pada mode ETTL. Anda tidak udah perlu bingung mencari tahu berapa ini bukan diafragma yang harus Anda pakai. Anda tinggal cukup memilih synchro speed, dan setelah itu nanti bukan diafragmanya akan dieksekusi oleh artificial intelligence yang ada pada kamera dan lampu flash Anda. Tetapi pada kesempatan terakhir ini di kuliah hari ini ya, itu saya akan jelaskan mengenai bagaimana memotret menggunakan lampu flash secara manual. Mengapa?
Karena nanti ketika Anda bergerak pada dunia fotografi profesional, maka prinsip penggunaan lampu flash manual inilah justru yang harus Anda pahami. ITTL kan hanya bisa dipakai ketika Anda menggunakan satu lampu flash. Tapi dalam memotret yang profesional, untuk mendapatkan efek gambar yang dramatis, fotografer menggunakan beberapa lampu flash. Tidak bisa menggunakan prinsip atau setting ITTL, maka harus menggunakan setting manual. Sehingga prinsip penggunaan lampu flash manual ini harus Anda kuasai pada mata kuliah pengantar dasar fotografi ini. Oke, kita lihat. Bagaimana cara kita memotret menggunakan lampu flash secara manual. Oke. Ingat, setiap lampu flash itu punya kekuatan berbeda-beda yang diukur oleh angka GN yang dia miliki. Ya. Setiap lampu flash dengan begitu memiliki gate number. Nah, karena memotret menggunakan flash itu adalah memotret yang memprioritaskan shutter speed, maka shutter speed-nya udah kita tetapkan terlebih dahulu. Shutter speed yang maksimal synchro speed. Tidak boleh di atasnya, tapi boleh di bawahnya. Setelah kita pilih shutter speed yang sinkron, baru kemudian kita tetapkan berapa bukan diafragma yang harus kita pakai. Untuk apa? Untuk mendapatkan pencahayaan yang tepat. Nah, diafragma yang harus kita pakai secara manual itu ditentukan oleh dua aspek tadi itu, angka GN dan jarak antara lampu flash dengan objek foto. Dalam penjelasan contoh ini, misalnya Anda memotret menggunakan lampu flash yang GN-nya 30. Artinya, kekuatan maksimal dari lampu flash ini adalah pada angka GN 30. Kalau kemudian Anda memotret sebuah objek dan Anda menempatkan lampu flash ini pada jarak 2 meter dengan objek foto Anda. Ingat ya, jarak antara lampu flash dengan objek, bukan jarak antara kamera dengan objek. Karena bisa jadi lampu flash terpisah dari kamera. Yang diukur adalah jarak lampu flash dari objeknya. Misalnya di sini, jarak antara lampu flash dengan objeknya adalah 2 meter, maka berapa diafragma yang harus kita pakai? Tinggal dibagi aja. 30 angka GN-nya dibagi 2 meter jaraknya ini. Ketemulah angka 15. 15 inilah angka diafragmanya. Loh, kalau kemudian tidak ada f-stop atau tidak ada satuan diafragma 15, maka pakai berapa? Pakai angka 1 stop di bawahnya. Saya sudah singgung kan bahwa jarak antara angka diafragma ini sebagai stop. 3,5 ke 5,6 itu 1 stop. 3,5 ke 8 itu 2 stop. Karena ada 3,5, 5,6, baru 8. 2 stop. Nah, kalau hasil bagi antara angka GN dengan jarak ini ketemu sebuah angka, misalnya di sini 30 bagi 2, 15, padahal tidak ada itu angka stop kamera 15, maka gunakan angka stop yang ada di bawahnya. Berapa? 11. Kan biasanya kan 11 kemudian 16 gitu kan. Oke, gunakan 11. Ini prinsip pengguna lampu flash secara manual ini menjadi penting untuk Anda internalisasikan pada mental Anda bila besok Anda bergerak pada bidang profesional. Meskipun nanti ketika di dunia profesional Anda nggak kemudian sibuk dengan mengukur antara jarak lampu flash dengan objek. Kemudian dibagi ketemu sekian angka enggak. Anda nanti bisa menggunakan alat khusus yang disebut sebagai flash meter untuk mengukur berapa sih intensitas cahaya flash yang Anda pakai ketika mengenai objek foto Anda. Tetapi prinsip untuk Anda kemudian menempatkan lebih dari 2 lampu, prinsip untuk Anda kemudian menetapkan berapa kekuatan lampu yang satu dengan yang lainnya itu menggunakan prinsip pemikiran ini, penggunaan lampu flash secara manual. Oke, baik.
Eh, demikian ya teman-teman penjelasan saya mengenai pemotretan menggunakan lampu flash. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan Anda dan membuat Anda menjadi paham ketika Anda menggunakan lampu flash dalam pemotretan. Aplikasinya besok kita eksplorasi dalam aktivitas konkret praktik ya ketika Anda memotret menggunakan lampu flash. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.